Previously on Alam Semenet. Kisah penguin sangat terkait erat dengan naik turunnya organisme lain di sekitar mereka. Kepunahan reptil laut di akhir periode Kretasius meninggalkan banyak relung kosong yang bisa mereka huni. Dan kemudian mereka menjadi besar. Dan ini cukup membuat saya sedih. Karena saya pribadi pengen banget lihat penguin seukuran 2 meter. Lalu mereka menyebar ke seluruh benua selatan. Sampai beberapa dari mereka kalah unggul dari pesaing baru, yaitu mamalia laut. Dan sementara kita menganggap mereka sebagai burung bertubuh kecil, berpakaian formal, dan tidak bisa terbang, selama hampir 40 juta tahun, penguin adalah pemangsa besar di lautan Kenozoikum, karena mereka dapat memanfaatkan momentum dari salah satu kepunahan besar di planet ini. Burung bertaksido dengan kepribadian menawan. Sosok penguin menarik manusia segala usia. Yang tua, yang muda, semua suka penguin. Coba perhatikan mereka. Bagaimana kamu bisa nggak suka sama burung gemoy ini? Нет, это не... Coba perhatikan mereka. Bagaimana kamu bisa nggak suka sama burung gemoy ini? Нет, это не... Coba perhatikan mereka. Bagaimana kamu bisa nggak suka sama burung gemoy ini? Penggambaran penguin yang menawan dan karismatik sangat meresap melalui media mainstream, dalam buku, film, komik, dan video game. Dan ini membuat mereka menjadi salah satu burung yang sangat dikenali oleh manusia. Mereka memang terlihat canggung dan kaku di darat, tapi sesungguhnya mereka adalah perenang yang anggun di bawah laut. Di mata awam, apapun spesies penguinnya, mereka terlihat serupa. Mungkin yang wajib diketahui adalah spesies penguin terbesar, yaitu penguin emperor, dan penguin terkecil, penguin peri. Saya nggak mau clickbait dalam menentukan cover di video ini. Memang ada penguin yang hidup di Antartika, dan 7 spesies yang saya sebut di awal adalah spesies yang diduga keras hidup di Antartika. Tapi sayangnya, dari 7 spesies yang disebutkan di awal video, 5 spesies penguin hanya pernah menginjakkan kaki di benua es Antartika, dan hanya 2 yang secara eksklusif tinggal di sana, yaitu Adelie dan Emperor. Dan kita sering menganggap mereka adalah hewan yang khusus hidup di daerah dingin, karena kita selalu disajikan dengan gambaran betapa penguin terlihat senang hidup di daerah yang dingin. Padahal, penguin mendiami habitat yang sangat beragam. Penguin Humboldt dari Chili dan Peru memilih tinggal di pantai gurun Atacama, gurun terkering di dunia, di mana suhu tertinggi pada siang hari bisa mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian penguin Tarakaka atau penguin Hoiho yang bermata kuning yang tinggal di Pulau Enderby di Selandia Baru adalah salah satu penguin terlangka di dunia. Penguin Hoiho tidak tinggal di habitat salju yang dingin. Sebaliknya, mereka menggali lubang di tanah, mencari celah di bebatuan, atau berlindung di bawah pepohonan kerdil di hutan rata. Dan setiap spesies penguin Hoiho memiliki adaptasi yang unik, yang sesuai dengan lingkungan rumahnya. Bicara tentang mata kuning, kelainan genetik albinisme dan melanisme juga dapat terjadi pada penguin. Penguin albinistik atau penguin albino tidak memiliki pigmen di paruh, kulit, dan matanya, membuat bagian ini berwarna merah muda. Albinisme adalah kondisi serius bagi penguin. Penguin albino biasanya tidak berumur panjang karena mereka cenderung menjadi buta dan tidak bisa lagi mengurus diri sendiri. Kelainan warna pada penguin ini bukan hanya melanistik dan albinistik aja. Ada beberapa kelainan warna yang pernah diamati pada penguin, seperti leukistik, eumelanin, dilute, dan ino. Meskipun mereka masih harus molting dan berkembang biak di darat, mereka telah mengembangkan banyak fitur yang menjadikan mereka predator akuatik yang efisien. Misalnya, mereka memiliki bulu seperti sisik ikan yang unik, yang membantu mereka tetap hangat dan kering di dalam air laut yang dingin. Dan mereka juga memiliki struktur yang disebut sistem rete mirabile di anggota badan dan di kepala mereka. Rete mirabile adalah jaringan pembuluh darah yang sangat berdekatan yang mampu mentransfer panas. Pertukaran ini membantu menjaga suhu inti tubuh penguin dengan menghangatkan darah yang dingin sebelum kembali ke jantung.
Sendi sayap penguin juga lebih kaku daripada burung penerbang, yang membantu mereka menghasilkan daya dorong yang kuat ketika mereka mengepakkan sayap ke bawah dan ke atas, seperti kebanyakan burung. Dan otot-otot yang mengangkat sayap pada gaya kepakan ke atas jauh lebih besar daripada burung lain. Jadi tempat mereka menempel pada tulang belikat jauh lebih besar daripada burung lain. Otot-otot besar ini menghasilkan gaya dorong yang kuat, dan ini memungkinkan penguin untuk bergerak dengan mudah di dalam air. Tulang penguin juga lebih padat daripada burung penerbang yang memiliki struktur tulang yang berlubang untuk meringankan tubuhnya. Ya iyalah, kan penguin gak pengen terbang. Mereka justru ingin tenggelam melawan daya apung di air laut. Jadi, mereka lebih butuh tulang yang padat. Dan berkat tulang padat mereka lah, kita manusia dapat meneliti catatan fosil dengan keutuhan yang baik. Penguin diketahui hidup di beberapa area dengan iklim yang paling keras, dari dataran beku Antartika hingga cuaca panas khas Khatulistiwa di Galapagos. Selain itu, mereka seringkali menyelam di lautan selama berbulan-bulan untuk mencari makan. Jadi, tidak mengherankan jika mereka mengembangkan lapisan pelindung yang sangat efisien untuk kelangsungan gaya hidup mereka. Fungsi utama bulu penguin adalah insulasi, untuk mengatur suhu tubuh, meningkatkan efisiensi aerodinamis ketika mereka menyelam, dan bertahan hidup melawan segala elemen. Tapi selain menjadi insulasi yang baik, bulu penguin juga dapat meminimalkan hambatan dengan menjebak udara dan melepaskannya saat mereka menyelam. Ketika menyelam, penguin meninggalkan jejak gelembung yang terlihat saat mereka bergerak menyusuri air. Penguin sangat memperhatikan bulunya. Mereka akan grooming atau bersolek sedikitnya 3 jam sehari. Kelenjar penghasil minyak, yaitu kelenjar uropygial, terletak di dasar ekor penguin, dan kelenjar ini mengeluarkan minyak anti air dan penangkal mikroba yang disebarkan oleh penguin ke seluruh tubuhnya ketika mereka grooming. Dulu, diyakini kalau penguin memiliki kepadatan bulu kontur atau bulu luar tertinggi dari semua burung. Tapi sebuah studi tahun 2015 mengungkapkan sebaliknya. Awalnya, kepadatan bulu penguin emperor diperkirakan sekitar 15 bulu per cm persegi. Tapi faktanya, penguin hanya memiliki sekitar 9 bulu kontur per cm persegi. Lebih sedikit dari burung European Dipper yang memiliki 54 bulu per cm persegi, 6 kali lebih padat dari penguin. Ini agak ironis, karena hampir setiap artikel yang beredar menganggap kekuatan insulasi itu sepenuhnya berasal dari bulu luar dan mengabaikan bulu dalam atau plumula yang jumlahnya jauh lebih banyak. Selain bulu kontur yang melapisi seluruh tubuh dan membantu memberikan bentuk, penguin juga memiliki bulu dalam, plumula, dan filopilum. Fungsi individu dari setiap jenis bulu ini masih berkisar di insulasi. Tapi dengan jumlah yang hampir 4 kali lebih banyak daripada bulu kontur, para ilmuwan percaya bahwa plumula memiliki tujuan yang tidak kalah penting dari bulu kontur. Mengingat penguin hidup di berbagai iklim, maka spesies penguin yang berbeda menunjukkan variasi bulu yang juga berbeda. Semua penguin mempertahankan suhu tubuh di sekitar 38 derajat Celcius. Tapi mereka hidup dalam suhu yang beragam, mulai dari 32 derajat Celcius di sepanjang pantai Patagonia, hingga minus 60 derajat Celcius di lautan es di Antartika. Bulu penguin menyumbang hampir 85% dari insulasi. Tapi di iklim yang hangat, insulasi ini dapat membuat mereka overheating. Ini sebabnya spesies penguin yang hidup di iklim hangat seperti penguin Humboldt dan penguin Afrika memiliki area yang tidak ditumbuhi bulu di wajah dan kaki mereka, di mana darah akan mengalir ke situ untuk mendinginkan tubuh mereka saat mereka kepanasan. Sebaliknya, penguin Adelie dan penguin Emperor yang tinggal di Antartika memiliki bulu yang lengkap hingga ke pangkal paruhnya. Namun, bulu tebal mereka tetap tidak mampu menahan dinginnya suhu Antartika, khususnya ketika suhu sedang dingin-dinginnya. Tapi penguin Antartika memiliki trik unik untuk mengatasi dinginnya cuaca di Antartika. Mereka akan berkerumun. Penguin Emperor berkerumun untuk menghemat panas tubuh dan bertahan hidup di suhu yang akan membunuh sebagian besar makhluk lain. Tapi bagaimana tepatnya fungsi berkerumun ini, dan bagaimana formasi mereka berubah bentuk dari waktu ke waktu, masih menjadi misteri.
Untuk mengeksplorasi rahasia penguin emperor berkerumun, ilmuwan Daniel Zidbard dan timnya di Woods Hole Oceanographic Institution membuat jaringan kamera di stasiun penelitian di Antartika di Teluk Atka yang terpencil. Dengan jaringan kamera ini, peneliti mampu menangkap kehidupan di dalam koloni penguin. Timelapse dengan resolusi tinggi yang disertai analisis komputer memungkinkan mereka untuk melihat dan mengukur pergerakan individu dalam kelompok yang sebelumnya tidak diperhatikan. Gerakan-gerakan ini meskipun sedikit terlihat sangat terkoordinasi dan krusial bagi kelangsungan hidup individu dan koloni penguin secara keseluruhan. Dan pergerakan ini menentukan respons koloni terhadap perubahan suhu dan faktor lingkungan lain di sekitar mereka. Selain untuk mendapatkan kehangatan dari cuaca dingin yang ekstrim, penguin juga berkumpul untuk mendapatkan kehangatan yang lain. Maksud saya, penguin berkumpul untuk mencari pasangan dan berkembang biak. Setiap tahun, penguin berkumpul di koloni yang berisik, penuh sesak, dan bau karena mereka sembarangan. Sebagian besar spesies penguin berkumpul setahun sekali untuk berkembang biak dan merawat anak mereka. Pejantan biasanya datang lebih dulu untuk merebut kembali sarang yang mereka tempati tahun lalu, atau membangun sarang yang baru karena kalah bersaing. Perebutan sarang ini terjadi karena biasanya penguin membuat sarang dari kerikil di tempat yang mampu melindungi telur dan anak mereka dari segala elemen, baik itu matahari, angin, salju, atau hujan. Dalam koloni penguin, betina adalah pemegang keputusan. Dia bisa kembali ke pasangannya di tahun sebelumnya, atau cari pacar lagi. Betina akan memilih pejantan yang paling bugar, dengan harapan keturunan mereka memiliki kesempatan terbaik untuk bertahan hidup. Selain penampilan fisik yang bugar, penguin betina juga akan mencari pejantan dengan suara rendah dan dalam. Karena suara rendah dan dalam biasanya menandakan tubuh yang besar. Kayak saya dong. Pada spesies Gento, penguin betina akan diberikan hadiah batu kerikil agar mau dikawini pejantan. Pejantan yang paling banyak memberikan batu kerikil, maka akan dipilih untuk menjadi pasangannya. Ke laut aja. Sebuah studi dari satu koloni penguin Adélie menemukan bahwa sekitar 17,3% anak penguin akan mati kelaparan karena ditinggal induknya yang pergi mencari makan. Sebagian besar anak penguin yang selamat ditunjang oleh sarang mereka yang berjarak dekat dengan laut, dan pejantan yang berinisiatif mencari lebih banyak makanan dengan lebih cepat. Setelah pasangan memutuskan untuk kawin, penguin akan melakukan serangkaian ritual, mulai dari nyanyian, gerakan, hingga tarian, memperkuat ikatan cinta yang akan membawa mereka melalui bulan-bulan yang sulit menjadi orang tua. Duet vokal yang melengking menciptakan paduan suara yang memekakan telinga di koloni. Bersolek atau grooming satu sama lain adalah pemandangan yang biasa. Ini dilakukan untuk membersihkan pasangan dari parasit yang berbahaya, yang dapat merugikan di kemudian hari selama periode pemeliharaan anak mereka. Penguin juga akan menundukkan kepala mereka dalam posisi pasif dengan paruh terselip. Postur bucin yang meningkatkan kekuatan ikatan antara pasangan. Ritual cinta ini berakhir ketika betina berbaring tengkurap untuk memikat pasangannya, dan jantan menaiki punggung betina untuk... Ya jangan disensor dong. Kesannya saya lagi cerita dewasa aja. Ini kan perilaku burung. Saat sekelompok peneliti mengamati koloni penguin di Pulau Morion di Samudra Hindia Subantartika, ada perilaku menarik di mana anjing laut mencoba mengawini penguin raja. Perilaku ini diduga karena anjing laut kalah bersaing dengan pejantan lain dan melampiaskannya kepada penguin. Ini kalau di dunia manusia, anjing laut ini mungkin namanya Burhan nih. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Penguin biasanya bertelur 1 hingga 2 butir setelah kawin. Jika seekor penguin betina bertelur hingga 2 butir, telur yang kedua biasanya berukuran lebih besar dari telur yang dikeluarkan pertama. Hanya telur yang lebih besar yang akan dirawat. Anak penguin yang lebih kecil akan diabaikan dan akhirnya mati. Setelah menetas, orang tua penguin akan bergantian menjaga anak mereka.
Namun, ada kalanya miskomunikasi terjadi, di mana kedua orang tua tidak sengaja meninggalkan anak mereka untuk mencari makan. Anak penguin yang belum mandiri sangat butuh perlindungan orang tuanya dari predator dan cuaca. Dan mereka akan mati jika ditinggal kedua orang tuanya. Dan ketika ini terjadi, kedua orang tua penguin seakan meratapi kepergian anaknya. Dan ini menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan. Dan ketika anak sudah bisa ditinggal, pasangan orang tua akan sama-sama ke laut mencari makanan. Sementara anak penguin akan meringkuk dalam kelompok yang disebut creche untuk tetap hangat dan terhindar dari pemangsa. Pasangan orang tua akan menemukan anak mereka melalui panggilan individual yang familiar di telinga anaknya. Setelah 2 hingga 4 bulan, anak penguin menjadi mandiri. Mereka akan menemukan teman seumuran dan bermain bersama atau bermain sendiri sesuka mereka. Ketika tiba waktu molting atau meranggas, bulu bayi mereka akan rontok dan digantikan oleh bulu formal yang siap memasuki air dan memulai hidup mereka sendiri. Terlepas dari sifat karismatik mereka, populasi penguin tidak dapat menghindari dampak yang ditimbulkan oleh manusia. Selain perubahan iklim yang sangat berdampak pada tempat bersarang dan mencari makan, penguin juga dipengaruhi oleh tumpahan minyak dan masuknya predator asing seperti tikus, anjing, dan kucing yang dibawa manusia. Di zaman modern, penguin yang mudah ditangkap dimanfaatkan daging, bulu, dan minyaknya secara komersial hingga populasinya menurun. Beberapa hampir punah sebelum pemerintah mengambil tindakan. Penguin yang menghuni daratan dan perairan Antartika telah dilindungi di bawah Perjanjian Antartika. Penangkapan ikan secara berlebihan juga akan mengurangi jatah makan penguin dan secara perlahan menurunkan populasi mereka. Terakhir, sampah plastik juga mengancam kehidupan penguin. Penguin sering ditemukan terjerat di tali pancing atau jaring nelayan. Kantong plastik yang mengambang di laut juga seringkali termakan karena mirip ubur-ubur. Selain itu, plastik yang mengambang selama berbulan-bulan di lautan akan melepaskan senyawa volatil DMS yang berbau amis seperti ikan, dan ini akan membingungkan indera penciuman penguin. Dan jika termakan, mikroplastik dapat mengandung bahan kimia dan kontaminan yang berbahaya, yang dapat mengganggu proses biologis burung, membuat mereka lemah atau memiliki keturunan yang cacat, yang tidak mampu bertahan hidup lebih lama. Secara tidak langsung, mungkin manusia akan menjadi penyebab utama kepunahan penguin. Namun, tidak semua manusia jahat. Ada beberapa hubungan antara penguin dan manusia yang cukup mengesankan. Mungkin kamu pernah mendengar kisah Jinjing the Penguin, seekor burung penguin yang tidak melupakan jasa penolongnya ketika ia terjebak di genangan minyak mentah dan selalu kembali mengunjungi penolongnya setiap tahun. Lalu ada penguin Jinto yang ketika dikejar orca, mereka berlindung di perahu yang membawa turis, menumpang hingga orca menjauh, lalu kembali lagi ke laut untuk pulang. Atau kisah Lala, penguin peliharaan keluarga di Jepang, yang punya kamar ber-AC dan bebas berjalan mengelilingi area rumahnya, bertemu tetangga, dan pulang membawa oleh-oleh. Norwegia memiliki tradisi yang unik. Nils Olaf, seekor penguin raja dari kebun binatang RZSS Edinburgh, diberi kehormatan dan diberi gelar baru, yaitu Brigadir Sir Nils Olaf. Tradisi ini dilaksanakan di kebun binatang, dan gelar tersebut diberikan langsung oleh kepala kolonel dari pengawal Raja Norwegia. Banyak organisasi lingkungan di seluruh dunia berusaha untuk melindungi burung formal yang populasinya tidak stabil ini. Masih ada harapan jika kita peduli. Bantu penguin bertahan hidup. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah ke laut.
Teman-teman mungkin sudah tahu kalau es di Antartika telah mencair selama jutaan tahun, dan penguin tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Dan dibutuhkan jutaan tahun bagi penguin untuk dapat menempati habitat yang berbeda ini. Sekarang, lautan menghangat dengan kecepatan yang tidak akan mampu diikuti oleh beberapa spesies penguin lain. Pada akhirnya, penguin hanya bisa pasrah dan memanfaatkan dengan maksimal apa yang mereka miliki. Mereka beradaptasi, dan jika pada akhirnya mereka kalah, setidaknya mereka membuktikan kalau mereka sudah berusaha. Kita bisa belajar dari penguin. Manusia dilahirkan dengan berbagai macam keadaan. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Pasrah dengan keadaan yang kurang baik, boleh-boleh aja. Tapi jangan menyerah. Kamu harus berusaha meskipun terasa sakit. Karena sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun jika kamu menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.